Kisah runtuhnya tembok Yeriko itu merupakan kisah yang cukup ikonik di Alkitab. Saat itu kepemimpinan Musa sudah digantikan oleh Yosua. Yosua memegang tanggung jawab besar, yakni pemimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Dan Yosua dipimpin Allah untuk melakukan mujizat-mujizat yang mirip dengan mujizat Musa, di mana ketika Musa dia harus membelah Laut Merah. Setelah melakukan eksodus keluar dari Mesir, mereka Musa membelah Laut Merah, sedangkan Yosua dia membelah Sungai Yordan ketika dia mau merebut Kanaan gitu. Dan setelah menyeberangi sungai, dia meruntuhkan tembok Yeriko. Kisah yang sangat terkenal dan bagi saya cukup menarik. Ada sebuah praktik yang perlu dilakukan sebelum mereka merobohkan tembok tersebut. Yakni bangsa Israel beserta imamnya tidak menghancurkan tembok itu dengan kekuatan tangan, tapi dengan suara sangkakala gitu, dan teriakan. Dikelilingi, dibunyikan sangkakala, berteriak, dan akhirnya tembok itu hancur. Itu sebuah hal yang menarik menurut saya. Artinya begini, kenapa harus dikelilingi dulu gitu? Kenapa menggunakan sangkakala? Kenapa tidak dihancurkan saja lewat tangan? Tentu kita tahu ini adalah merupakan sebuah mujizat. Tapi jika kita menggunakan perspektif yang benar, dalam artian perspektif tradisional kosmologi, kita bisa melihat bahwa kegiatan mengelilingi menggunakan sangkakala itu menjadi masuk akal gitu. Masuk akal dalam artian konsisten dengan jalan pikiran tradisional kosmologi. Bukan masuk akal jika kita menggunakan perspektif modern sekarang, tapi masuk akal jika kita melihatnya menggunakan perspektif surga dan bumi, ruang dan waktu yang selalu saya jelaskan dalam video ini gitu. Dan akhirnya kita bisa menjadi melihat bahwa kenapa mereka perlu mengelilingi tembok tersebut, kenapa perlu ada sangkakala di situ. Itu hal yang bisa kita bongkar atau kita lihat background atau alasan di belakangnya jika kita mengenal tradisional kosmologi ini. Jadi mari kita gali lebih dalam kisah runtuhnya tembok Yeriko ini. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Seperti sudah pernah saya jelaskan, ruang adalah lahan ya atau daratan atau tanah. Itu adalah ruang gitu. Dalam sudut pandang tradisional kosmologi, ketika Allah memisahkan laut dengan laut dan terciptalah daratan, di mana dikatakan bahwa Allah memisahkan laut dengan laut, dan yang area yang tanpa laut itu disebut daratan, dan area yang berair itu disebut laut gitu. Itulah ruang bagi sudut pandang tradisional kosmologi. Jadi ruang itu daratan tanah dalam skala kosmik, sebuah lahan, sebuah area, dan dalam skala level pengalaman manusia, itu adalah ketika kita membangun rumah di lahan kering tersebut, area kering tersebut. Kita membangun rumah, kita membuka lahan, itu merupakan ruang. Dan waktu adalah kembalinya ambiguitas atau kembalinya air gitu, kembalinya lautan.
Itu yang terjadi di kisah banjir bah. Jadi laut itu adalah ambiguity, sesuatu yang ambigu, sesuatu yang kita tahu bahwa arus air itu bisa membalikan apa namanya, yang atas menjadi ke bawah, yang bawah menjadi ke atas. Itulah ambiguitas dari air gitu. Namun air juga bisa digambarkan, atau waktu itu bisa digambarkan ketika manusia mengalami kondisi kebingungan, kondisi yang ambigu, kondisi di mana dia tidak bisa, pikiran dia tidak bisa berlawanan gitu, atau gini, apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan faktual, atau dari sudut pandang tradisional kosmologi, apa yang ada di surga itu tidak sama dengan, tidak terjadi dengan bumi. Itu adalah kondisi di mana waktu yang menjadi mediator, di mana waktu menjadi perantara surga dan bumi. Jadi waktu itu merupakan kekuatan yang mampu merubah. Kekuatan perubahan itu bagi sudut pandang tradisional itu dikuasai oleh waktu. Namun perlu diingat, perubahannya itu adalah perubahan yang sifatnya berlawanan gitu. Misalnya hidup menjadi mati, mati menjadi hidup. Itu waktu atau air yang bermain peran di sana. Ini menjadi masuk akal ketika kita melihat kenapa pembaptisan itu menggunakan air. Karena air adalah sebuah kekuatan yang mampu membalikan atau merubah sebuah kondisi ke lawannya dari kondisi itu. Jadi waktu itu seperti kekuatan yang sifatnya negatif gitu. Bukan negatif dalam artian baik dan buruk atau moral, tapi negatif dari perspektif seperti perspektif matematika gitu. Jadi saya tidak ingin langsung berpikir bahwa ini soal baik dan buruk, tapi negatif dari sudut pandang matematika ketika minus, itulah kekuatan waktu. Waktu itu kekuatan yang mampu merubah sebuah kondisi ke lawan dari kondisi itu. Misalnya hidup, lawannya apa ya? Mati. Kemudian misalnya raja berkuasa, lawannya dari kondisi itu apa? Ya terpuruk, miskin gitu. Itu adalah kekuatan waktu. Dengan demikian kita juga jadi bisa mengerti kenapa simbol dari waktu itu adalah cycle, sebuah lingkaran gitu. Karena dia mampu membalikan kondisi gitu. Seperti roda, ya tadinya di atas, sekarang di bawah, terus nanti di atas lagi. Kekuatan yang mendorong perubahan itu adalah waktu. Sebagai lawannya adalah ruang. Ruang itu merupakan tadi darat, lahan kering itu adalah ruang. Kita bisa bayangkan, kita menjadi mengerti kenapa di penciptaan di hari ketiga Allah menciptakan, yang kedua Allah memisahkan air dengan air sehingga terciptalah daratan, kemudian Allah menciptakan pohon. Pohon itu, jika kita lihat simbolisme dari pohon, misalnya kita tanam benih mangga ya, yang lahir itu ya mangga, buahnya itu mangga. Kita tanam benih jambu, ya yang lahirnya jambu gitu. Artinya ruang itu adalah sebuah kondisi di mana kita itu, benih itu melahirkan sesuatu yang sama dengan dia. Tidak bertentangan gitu. Jika kita berbeda dengan waktu ya, waktu itu bertentangan, tetapi kalau ruang itu tidak bertentangan, dia selalu menghasilkan sesuatu yang mirip atau sama dengan dirinya. Ya begitulah dengan pohon dan buah-buahan gitu. Benihnya mangga ya lahirnya ya mangga gitu, tidak mungkin lahirnya rambutan gitu misalnya. Maksud saya begini, bahwa yang dihasilkan dari benih itu selalu sama. Selalu familiar dengan dirinya, selalu familiar dengan benihnya. Maka kita bisa lihat ruang itu adalah kekuatan positif. Lawannya waktu, di mana waktu itu adalah kekuatan negatif. Dan saya akan ingatkan sekali lagi, jangan langsung terjebak ke dalam perspektif bahwa ini mengenai baik dan buruk atau Tuhan dan iblis gitu. Tidak.
Justru Allah lah yang berada di belakang dua kekuatan besar ini. Dua kekuatan positif dan negatif ini, di belakangnya lagi itu adalah Allah gitu. Allah menggunakan kedua tangannya, ini bisa kita katakan kedua tangan Allah sedang bermain peran gitu. Kekuatan negatif maupun kekuatan positif gitu. Dan ini yang membuat semakin menarik adalah dalam level manusia, ruang dan waktu ini ada simbol-simbolnya. Nah, ruang itu disimbolkan oleh alat-alat atau tools, disebutnya tools ya, apa ya bahasa Indonesia tools itu ya alat-alat gitu. Alat-alat seperti untuk membuka lahan, ya pacul lah, palu, paku, itu merupakan simbol dari ruang. Karena ini terkoneksi dengan apa yang kita butuhkan ketika kita mau membuka sebuah lahan. Kita bayangkan saja itu, dan alat-alat itu adalah simbolisme dari ruang. Tools itu adalah simbolisme dari ruang. Dan apa lawannya? Apa lawan dari alat-alat itu yang menjadi simbol dari waktu? Yang menjadi simbol dari waktu adalah alat-alat musik. Yaitu saya ketika saya mendapatkan pengetahuan ini, saya jadi berpikir, menarik ya. Memang betul musik itu terkoneksi dengan relax gitu. Relax atau rest, istirahat. Itu ada hubungannya dengan musik ketika kita ingin relax, ketika kita ingin rest. Tapi di satu sisi musik juga bisa menjadi pengganggu atau distraksi yang membuat kita terdistraksi, kita masuk ke dalam alam yang dihasilkan oleh musik tersebut. Dan itu lawannya adalah bekerja, di mana bekerja itu terkoneksi dengan ruang itu. Bekerja itu terkoneksi dengan alat-alat, dengan teknologi gitu. Itu bekerja. Lawannya itu adalah alat-alat musik. Dan dari sini kita sudah bisa melihat kemana nih arahnya gitu. Terkoneksi dengan kisah runtuhnya tembok Yeriko. Itu kita bisa melihat kenapa alat musik yang digunakan dalam merobohkan tembok Yeriko. Kita bisa lihat dari bentuk paling dasar dari sebuah alat gitu ya. Misal sebutlah pisau atau pedang, di mana fungsinya tuh untuk membelah sesuatu gitu. Dan ya bentuknya itu ya tajam gitu, tajam. Ini ada gambarnya. Nah, ini yang di sebelah sini ini adalah work atau space ya, ruang yang terkoneksi dengan bekerja. Jadi kita menggunakan poin atau titik tajamnya itu untuk membelah sesuatu, bagian tajamnya. Ya tentu saja menggunakan pisau ya kita menggunakan bagian yang tajamnya gitu. Atau paku itu kita menggunakan titik tajamnya gitu. Itu adalah bentuk paling dasar dari sebuah alat yang sederhana gitu ya. Tetapi jika kita balikan bentuknya, di mana tadinya tuh fokus di yang tajamnya, jika kita balikan ke titik ini bentuknya mengingatkan kita kepada sangkakala atau trompet gitu, di mana titik yang tajamnya justru kita gunakan untuk menyebarkan suara kita gitu. Jadi dari bentuk dasar alat musik dan alat kerja, bentuk sederhananya itu kita bisa lihat bagaimana ruang dan waktu itu menjadi simbol gitu, sesuatu yang berbeda. Ya ini kita ketahui alat musik itu diambil dari sangkakala itu diambil dari tanduk binatang gitu, dari tanduk kambing lah gitu. Jadi si bagian yang tajamnya justru digunakan untuk meniup sehingga menghasilkan musik, menghasilkan suara. Dan inilah yang digunakan untuk merobohkan tembok Yeriko.
Nah, sekarang kita coba masuk ke kisahnya ya dari kitab suci. Yosua 6 ayat pertama, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi dalam situasi ini, orang-orang penduduk kota Yeriko itu sudah ketakutan. Dia sudah mendengar tentang Israel. Bahwa, wah, ada sebuah bangsa yang berhasil eh, apa melakukan eksodus dari Mesir, dan Allahnya bangsa itu melakukan mujizat-mujizat yang besar, membelah laut. Jadi kabar ini tuh sudah tersiar di mana-mana. Sehingga ketika diketahui eh, bangsa di kota Yeriko itu, mereka menutup kotanya gitu. Maka dari itu pintunya ditutup. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi dalam waktu 6 hari, para prajurit itu mengelilingi kota Yeriko, tapi sekali dalam waktu 6 hari. Kalau kita berpikir melihat angka 6 itu adalah hari di mana ketika Allah bekerja. Selama 6 hari Allah bekerja untuk menciptakan langit dan bumi dan mengisi langit dan bumi tersebut, mengisi bumi tersebut gitu. Selama 6 hari Allah bekerja. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Jadi setelah 6 hari mereka mengelilingi tembok tersebut, tapi cuma sekali, di hari ketujuh mereka mengelilinginya 7 kali. Dan di sini imam dan tabut perjanjian juga harus dibawa gitu. Dalam proses mengelilingi ini ya. Kita masuk ayat kelima. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, kata sorak ini kalau kita melihat beberapa terjemahan, saya rasa ini lebih tepatnya berteriak ya. Karena misalnya dalam bahasa Inggris itu shout. Ya, dia berteriak gitu. Karena kalau sorak itu dalam persepsi saya pribadi, saya kadang berpikir sorak-sorai gitu, seperti sorak-sorai bergembira gitu. Jadi lebih tepatnya itu seperti berteriak gitu, meneriaki setelah mendengar bunyi sangkakala itu ya mereka berteriak gitu. Well, ya bersorak-sorak juga mungkin bisa, tapi supaya lebih masuk ke dalam penggambaran saya melihat beberapa terjemahan gitu. Oke, kita masuk ke ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Jadi 7 orang imam dan prajurit itu melaksanakan aksi mengelilingi ini. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu,
dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Jadi ada orang-orang bersenjata atau prajurit dan imam-imam. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Jadi dalam aksi mengelilingi ini, si tujuh imam itu terus meniup sangkakala ya. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jadi dalam melakukan tindakan ini, mengelilingi, tidak boleh ada suara di sana gitu. Sampai momen di hari ketujuh di mana Yosua mengatakan bahwa bersoraklah. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Ini hari pertama. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Jadi setelah selesai mengelilingi sekali, mereka kembali lagi ke kemahnya. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan, mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Ya, ini sama dengan hari pertama. Cuman sekali sangkakala ditiup, mengelilinginya cuman sekali dan kembali lagi ke kemah. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Ayat 15, tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Nah, jadi di hari ketujuh ini sangkakalanya, tindakan yang cuman di hari 1 sampai 6 itu dilakukan lebih banyak gitu. 7 kali jumlahnya gitu. Seperti ketika kalau kita bisa melihat dari perspektif tradisional kosmologi, ini tuh berhubungan dengan rest gitu. Karena musik berhubungan dengan relax, dengan rest, tapi juga berhubungan dengan kematian, berhubungan dengan membalikan yang tadi saya katakan di awal, kekuatan negatif, membalikan dari satu kondisi ke lawannya gitu, diputar gitu. Nah, inilah kenapa sangkakala yang digunakan dan kenapa di hari ketujuh, di mana hari ketujuh itu hari istirahatnya Allah ya, di mana Allah berhenti bekerja gitu. Di situasi inilah, di titik inilah ini terkoneksi gitu. Dan efeknya apa? Kondisi tembok yang tadinya berdiri tegak itu berputar, awalnya tegak menjadi runtuh. Kita lanjut dulu ke ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia
dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Rahab ini adalah perempuan sundal yang tinggal di kota Yeriko. Ketika orang Israel sebelum melakukan penyerangan ini ya, sebelum menyerang, mereka mengirim dulu 2 pengintai atau mata-mata gitu. Dan ternyata didengar oleh Raja Yeriko, ada pengintai yang masuk, dan yang menyelamatkannya adalah perempuan sundal ini, namanya Rahab. Namun Rahab mengikat perjanjian dengan kedua pengintai tersebut, bahwa Rahab meyakini bahwa mereka pasti akan berhasil menguasai kota Yeriko. Karena rumornya sudah beredar ya, bahwa Allah Israel itu kuat gitu. Sehingga Rahab berkata, saya akan menyembunyikan kalian, tapi kalian ketika sudah menghancurkan kota Yeriko, harus menyelamatkan saya, jangan bunuh saya dan keluarga saya. Dan setelah itu Rahab menjadi bagian dari bangsa Israel ya, setelah runtuhnya tembok Yeriko ini. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian, membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Jadi, yang boleh dijarah atau diambil itu hanya barang-barang yang dikhususkan saja. Seperti emas dan perak. Nah, segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Jadi setelah tembok yang ditutup rapat itu rubuh, para prajurit langsung masuk ke dalam. Nah, jadi setelah kita mendengar kisah tersebut, kita menjadi bisa tahu kenapa sangkakala yang digunakan. Karena sangkakala itu berhubungan dengan waktu, dengan air, yang mampu atau yang memiliki kekuatan untuk membalikan situasi gitu. Dari kondisi yang satu ke kondisi lawannya kondisi tersebut. Jadi kekuatannya itu adalah minus, negatif. Itu kenapa tembok yang tadinya berdiri tegak, lawannya apa? Ya lawannya adalah runtuh. Itulah yang terjadi ketika sangkakala ditiupkan. Dari sini kita bisa belajar bahwa alat-alat itu terkoneksi dengan ruang dan waktu. Itu merupakan simbol gitu. Namun begini dicatat di dalam buku The Language of Creation, sangat penting bagi kita untuk melihatnya bahwa itu bukan merupakan sebuah metafor atau kiasan gitu. Tapi itu memang perspektif tradisional melihat bahwa alat-alat tersebut, alat-alat untuk bekerja itu memang manifestasi dari ruang. Artinya memang ketika kita membangun rumah, ya kita menggunakan alat-alat. Itu manifestasi dari kita menciptakan sebuah ruang atau membuka lahan kering. Dan musik itu merupakan manifestasi dari waktu, di mana yang bekerja adalah ya kekuatan musik. Musik itu kan saya bisa katakan seperti ambigu gitu. Ambigu membawa ke dalam sesuatu yang rileks, rest, yang santai, tapi juga terkoneksi dengan kebangkitan atau resurrection. Itu adalah sebuah kebangkitan karena dia memiliki kekuatan untuk membalikan keadaan seperti cycle dari waktu. Oke teman-teman, semoga bisa mendapatkan pelajaran baru dari video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.